Hello again. We are now in grammar focus. Tadi kita sudah belajar tentang thanking and apologizing expressions, and now we are going to be focused on grammar. Nah, jadi ada dua hal yang kita bahas di grammar focus here. So first is how to use for bla 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 and then be sentence. Nah, ini sebenarnya sudah pernah di SD ya. Kalau kalian kemarin sudah kelas 1 sampai 6, mungkin ada yang belum dapat. Nah, ini insya Allah kita akan mengulang sedikit agar nanti bisa lebih jelas untuk kedepannya seperti itu. So, number one, how to use for. Okay. Now, how to use for. In the thanking and apologizing expression, sometimes we find the expressions as follows. Thanks for coming. Thank you for not leaving me. Thank you for not making you happy. Sorry for not making you happy. Please accept my apology for breaking your face. Nah, perhatikan ya. Di sini. Oke, perhatikan di sini ada thank you for coming. Thanks for coming. For not leaving me. Sorry for not making you happy. For breaking your face. Nah, the words in the bold show the core of the topic. Jadi itu adalah topik dari yang kita bahas dari kalimat ini ya. Perhatikan di sini for coming, atas kedatanganmu. Terima kasih atas kedatanganmu. Thank you for not leaving me. Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Nah, sorry for not making you happy. Maaf karena tidak membuatmu senang. Mungkin membuat sedih ya malahan. Nah, and then please accept my apology for breaking your face. Maafkan aku karena memecahkan fasmu seperti itu. Jadi bisa di thanking, bisa juga di apologizing. Jadi number one here, the words in bold show the core of the topic about the thing that we thank for and also fault we have done. Kalau di thanking itu tentang sesuatu yang kita mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau yang di apologizing, the fault we have done. Salah apa yang telah kita perbuat. Nah, jadi yang for bla bla bla, for bla bla bla. So, apakah ini bisa dibaca? Yang di bawah sini. Jadi rumusnya adalah di sini. For plus verb ing. Nah, yang perlu di ini ya. For plus verb ing. Verb ing itu verb yang biasa kemudian ditambah ing. Contohnya come menjadi coming, live menjadi living, make menjadi making, break menjadi breaking. Nah, for plus verb ing. Kalau not ya tinggal for not coming, for not living, for not making, for not breaking, and etc. Jadi kuncinya ada di sini. For plus verb ing. Kalau for, misalkan lagi kalian menemukan thank you for waiting. Terima kasih telah menunggu. Nah, jadi bukan for wait. Jadi harus ditambahi ing ya. Kalau menggunakan for harus ditambah verb ing. Jangan cuma verb saja tapi verb ing. Misalkan tidak sengaja perkataan kita menyinggung orang lain. Jadi I'm sorry for making you down. Terima kasih. Mohon maaf karena telah membuat kamu down. Jadi kita harus meminta maaf karena making membuat seseorang itu down. For making, bukan for make, begitu ya. Bedanya antara for dan to. Nah, terutama yang kali ini adalah for dulu. Karena di sini kita menggunakan for kebanyakan bukan to. Nanti kalau to, kalau to ini nanti harus diikuti verb yang awal, tidak ada perubahan. Tapi kita akan fokus di for plus verb ing. Kalau to go, bukan kalau for going. Gitu ya perbedaannya ya. Jadi for going. Thank you for going with me. Terima kasih karena telah pergi bersamaku. Kalau misalkan bukan thanking atau apologizing, misalkan di kalimat lain, I'm going to go to. Nah, I'm going to go to. Nah, jadi perbedaan di sini for diikuti dengan verb ing, kemudian to diikuti dengan verb normal. Perbedaannya di situ. Tapi nanti kita fokus di thanking and apologizing menggunakan for. Jadi jangan lupa menggunakan ing di belakang. Itu ya. Oke. Next. Nah, this is the exercise.
Thanks a million for bla 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 me such kind of gift. Kira-kira jawabannya apa nih? Iya. Give di sini berubah menjadi for. Giving. That's good. Kemudian I'm really sorry for not come to our meeting. Nah, di sini ada I'm really sorry for not come. Not come berarti menjadi for not coming. Paham ya? Brilliant. Thank you for blah 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 me in the classroom. God, I'm saved. Biasanya ini nih teman-teman kadang nih, makasih ya nggak manggil aku tadi waktu di kelas. Aku selamat ya Allah. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kalian enggak lah ya. Insya Allah siap semua kalau misalkan dipanggil. Tolong dijawab soal nomor ini. Sip, bisa. Nih ya, jadi thank you for. For berarti not calling. Jangan lupa pakai ing ya. Next, sorry for be slow. Nah, be. Bagaimana nih cara mengubah be di sini? Ya tinggal ditambah ing for being slow. And then the last, I apologize for blah 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 your pencil. Gampang ya, for losing. Sudah paham ya? Yang penting for diikuti dengan verb ing. Oke, next. Nah, next we are talking about be sentence. Read the following sentences. Do you know when to use them in a sentence? Nah, perhatikan di sini. Mohon maaf karena Ustadzah ngeditnya di laptop, ternyata di HP jadi seperti ini ya. I'm JJ. She is not from Solo. Rani is from Ngawi. Ginting is an athlete. He is a badminton player. Nah, siapa nih yang ngikutin nih badminton? Oke, ternyata yang juara, yang sudah dapat emas ini ya, ganda putri, Masya Allah. Semuanya juga bisa berprestasi di bidang masing-masing. Great. You are a good boy. Rere and I are at school. We are not at home. Aras and Rois are full. They are happy. Nah, full ini maksudnya kenyang ya. Mereka senang. Biasanya kalau kenyang itu senang gitu kan. Itu identik ya. Nah, here, perhatikan di sini. Do you know when to use them? Be in a sentence. Jadi be itu ada ini yang present ya. Kita ada 3 macam, yaitu is, am, and are. Nah, di sini am, is, are. Perhatikan kita punya 3. And when, kapan kita menggunakannya? Perhatikan di sini. I'm JJ. Ketika I berarti diikuti dengan am. Kemudian ada is. Is itu sama siapa ikutnya? He, she. Nah, tambah lagi ya di sini yang belum ada adalah it. He, she, it. He itu untuk cowok, ginting ini. And then she itu untuk yang cewek, tapi yang 1 orang. Ingat ya. Ini mungkin di SD ada yang belum dapat. Diingat-ingat kalau he itu untuk cowok 1. Dia laki-laki. Kemudian she itu dia perempuan tapi cuma 1. Nah, kita menggunakan is. Kalau negatif tinggal ditambah is not, seperti itu ya. Kemudian I itu pasangannya am. Nah, yang paling spesial tuh I ya, karena cuma ada 1. I saja, am. Nah, kalau is itu bisa he, she, bisa it. It itu untuk non manusia. Contohnya adalah hewan, kemudian benda, itu masuknya di it. Kemudian you are a good boy. Nah, you kamu ya, menggunakan are. Rere and I. Nah, perhatikan Rere and I. Di sini ada Rere dan saya. Kalau ada saya berarti kita pakainya we. Kita atau kami. We are not at home. Nah, kemudian Aras and Rois are full. Nah, Aras and Rois itu adalah mereka. Perhatikan ya. Mereka, karena tidak ada I, tidak ada saya. Jadi mereka. Kalau mereka menggunakan they. They are happy. Oke ya. Jadi kalau I itu pasangannya sama am, he, she, it itu pasangannya sama is, kemudian are pasangannya dengan you, we, they. Bisa disimpulkan kalau I itu spesial ya, cuma 1 ya, am. She itu, is itu untuk yang tunggal atau singular, karena tadi dia perempuan hanya 1 ya. Kemudian kalau are itu untuk yang plural. Plural itu lebih dari 1. You, we, they. Kalau ingin diingat-ingat lebih gampang,
Gimana? They, V-I-U. Itu ya. They, V-I-U. Atau they, V-U sih, karena yang R itu ya. Oke. Itu adalah subjek. Nah, perhatikan dulu penggunaannya juga. Di sini penggunaannya I'm JJ, jadi diikuti oleh kata benda. JJ itu manusia, manusia itu kata benda. Kemudian from Solo. Nah, from Solo. Solo ini adalah from Ngawi, from Solo ini adalah kata keterangan, yaitu asalnya dari mana. An athlete. Nah, ini juga an athlete ini sebuah kata benda. Nah, jadi kita menggunakan be ini is MR ketika ada kata benda, kemudian ada kata keterangan, kemudian you are a good boy. Nah, ini kata benda lagi. At school, at home, ini kata keterangan lagi. They are full, happy. Nah, ini adalah kata sifat. Itu juga membutuhkan be, membutuhkan is MR. Ingat ya, kalau kata sifat, kata benda, kemudian kata keterangan itu tanpa kata kerja, so there is no verb. Di sini tidak ada kata kerja sama sekali ya. Misalkan I work, I write, I read, dan seterusnya tidak ada di dalam sini semua. Jadi otomatis dia membutuhkan is, M, or R. Paham ya? Jadi ketika mungkin ada titik-titik seperti itu, nah kita membutuhkan is, M, R, bukan verb. Nah, kita langsung ke latihannya saja biar nanti langsung jelas. Nah, here. Ini yang tadi ya. I bla 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 dito and he bla 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 dino. I, kalau I tadi pasangannya sama apa? B-nya? Yes, I am. Kemudian we dengan apa? Dino dengan apa? I am. He is, ya. Yeah. He bla 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 from Bandung. He tadi pasangannya dengan is. But we are from Semarang. This, nah this dan those ini sama karena this and those ini jamak ya, banyak ya. This and those temannya adalah that and this and that. Nanti this and that itu menggunakan is, tapi kalau this and those menggunakan are. Bla 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 you Fajar. Apa? Kalau you tadi are. Bla 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 they twin are, sama ya karena they. No, I am not. Siti and I, ada I-nya ya, berarti pakai are. Karena ada dua, jadi pakainya are. Walaupun di sini I belakangnya ya, jangan ketipu. Siti and I am, oh bukan. Tapi Siti and I, ada dua. Bla bla bla, he an Indonesian singer. Berarti is, karena he. It, bla 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 not a good day. Nah, it ini kata, ini ya, benda ya, jadi it is. Okay. Next, thank you. Nah, so please study further by doing many exercise. Jadi kalau kalian cuma mengerjakan yang tadi saja, mungkin masih kurang jelas, silahkan kalian mencari sendiri untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Begitu ya. Okay, I think this is the end of our meeting. Nanti kalau ada tugas silahkan dikumpulkan sesuai dengan instruksinya. Okay, good luck everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.